Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, Sabtu 18 November 2023, kita dipertemukan kembali oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi kembali dalam acara kegiatan rutin kita, yaitu Golden Habit Forum di episode yang ke-132. Salawat serta salam mari senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga tabiin-tabiinnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah membersamai kita semua. Ustadz kita, guru kita, Dr. Haji Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan di mana topik pada pagi hari ini masih berkenaan dengan kepemimpinan keluarga, di mana fokus kajiannya berkenaan dengan tahsinul adab. Namun sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai. Kita buka Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Haji Agus Sukaca. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sabtu pagi ini kita sudah berada pada episode yang ke-132. Dan alhamdulillah pula yang hadir sudah terwakili dari pulau-pulau besar, ya, mulai dari pulau paling timur, ya, Papua, Irian, ya, kemudian Sulawesi, NTT, Kalimantan, ya, Jawa, Sumatera. Alhamdulillah semuanya sudah terwakili, ya. Dan saya juga sangat bersyukur, ya. Ini background saya ini adalah Rumah Sakit Muhammadiyah yang baru di grand opening, ya, dibuka tanggal 8 November yang lalu. Jadi baru 10 hari. Ini kemarin kunjungan ke Makassar, salah satunya adalah sempat, ya, mengunjungi rumah sakit ini, Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Unismuh Makassar. Yang ke depan itu dipersiapkan untuk menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Ini termasuk istimewa, Bapak sekalian. Saat ini Muhammadiyah sudah mempunyai 13 fakultas kedokteran, ya. Dan insya Allah sebentar lagi tambah satu lagi sehingga ada 14, yang mudah-mudahan yang terakhir adalah Gorontalo, insya Allah menyusul UMKT Kalimantan Timur. Nah, di antara fakultas kedokteran ini salah satu yang terakreditasi A ini Unismu. Jadi Unismu, UMSU, UMS, ya, UMY, ini akreditasinya sudah A. Mudah-mudahan yang lain-lain segera menyusul, ya, sehingga terakreditasi unggul, ya, A. Oke.
Dan sementara terpasang 108 tempat tidur ini Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Unismu Makassar. Bangunannya ada 6 lantai ini sampai ke belakang, dan direncanakan kampus Fakultas Kedokteran ada di sampingnya. Jadi tidak jauh dari situ dibangun kampus kedokteran yang sekarang strukturnya sudah selesai, tinggal mungkin proses penyelesaian bangunannya. Ini salah satu kesyukuran ya, amal usaha Muhammadiyah berkembang terus ya. Dan kemarin juga saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, Rumah Sakit Siti Khadijah baru saja mengakuisisi ya, Rumah Sakit As-Sakinah. Jadi di bulan-bulan ini ya, ada 2 rumah sakit baru. Dan tadi dapat berita dari Dr. Joko, hari ini soft opening ya, Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Sleman yang diampu oleh Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Gamping. Biasanya Dr. Faisal ada ini di sini, tapi belum melihat ya. Tapi alhamdulillah kita tambah lagi. Kita doakan mudah-mudahan ya semakin berkembang sehingga kiprah Muhammadiyah untuk menolong umat ya dari waktu ke waktu menjadi semakin baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ya. Topik kita kali ini masih melanjutkan topik kita sebelumnya tentang kepemimpinan keluarga. Salah satu hal penting ya, di dalam kepemimpinan keluarga adalah bagaimana hak-hak anak. Anak itu adalah yang dipimpin oleh keluarga, itu bisa terpenuhi. Nah, Sabtu yang lalu kita membahas tentang hak-hak anak dari orang tuanya. Hak kedua, ini hak yang penting yang akan kita bahas hari ini adalah hak untuk mendapatkan adab ayuh sina adabahu. Bagaimana kita bisa memberikan adab yang baik. Ya. Maka tahsinul adab itu merupakan salah satu fungsi penting di dalam kepemimpinan keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga perlu memahami betul bahwa salah satu fungsi kepemimpinan keluarga adalah tahsinul adab. Utamanya untuk anak-anaknya. Jadi mempersiapkan bagaimana anak-anaknya itu adabnya baik. Tahsinul adab, ini topik kita hari ini. Ini pembahasan kepemimpinan keluarga yang keempat. Nampaknya belum selesai hari ini. Jadi di Sabtu depan nampaknya masih berkisar tentang kepemimpinan keluarga. Nah, ini mengingatkan kembali ya, hak-hak anak atas orang tuanya. Ini sudah kita bahas ya. Hak mendapatkan nama yang baik, adab yang baik, pengajaran baca tulis, pengajaran renang, pengajaran memanah, ya, mendapatkan rizki yang thayyib-thayyib saja, dan hak untuk dinikahkan. Nah, kita membahas yang kedua, ya, bagaimana adab yang baik itu bisa kita laksanakan. Ya. Fungsi memberikan adab yang baik bagi anak bisa kita laksanakan. Jadi ini adalah tahsinul adab. Apa itu adab? Adab ini kalau dalam bahasa saya ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah SOP ya, atau SPO, standar prosedur operasional Islami dalam melakukan aktivitas. Jadi ketika kita beraktivitas itu bagaimana harusnya, itu adalah adab. Ya. Ini merupakan bagian dari aktualisasi akhlak. Nah, akhlak, ya, ini beberapa definisi saya ambil salah satu. Ya.
kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi ada kata kunci di situ, kebiasaan tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Ini maksudnya sudah terjadi secara otomatis, ya, berlangsung automatically, ya, secara otomatis orang melakukan sesuatu, baik di dalam respon terhadap suatu kejadian atau dalam merencanakan melakukan suatu aktivitas tertentu. Kenapa tanpa pikiran pertimbangan akal terlebih dahulu? Ya, tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Ya, karena itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Yang itu nanti akan menjadi bahagian dari karakter seseorang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kemarin saya sudah sampaikan, milestone adab anak soleh. Ini waktu bagi orang tua untuk tahsinul adab, ya, di mana orang tua masih punya full authority, ya, tanggung jawab penuh, itu adalah mulai saat lahir sampai mukallaf. Di sini orang tua mempunyai authority membimbing anak, ya, mendidik anak untuk memiliki adab yang baik. Ini yang kita perlu manfaatkan timeline ini sebaik mungkin. Sehingga ketika anak-anak kita itu sudah mencapai usia mukallaf, mereka sudah siap untuk menjalani hidup ini dengan tanggung jawab masing-masing. Artinya mereka sudah berani mengambil tanggung jawab atas semua yang dilakukan. Jadi bukan hanya soal berani saja, tapi sudah harus, ya, harus berani, ya, berani mengambil alih tanggung jawab atas semua keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini waktu yang istimewa. Jadi golden periodnya orang tua itu adalah antara lahir sampai mukallaf. Karena di situ anak masih belum dibebani tanggung jawab. Kalau dia melakukan keburukan belum berdosa, kalau dia melakukan kebaikan belum dikasih pahala. Tetapi ketika orang tua berhasil membiasakan anak untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini adalah investasi penting bagi orang tua. Karena dia akan mendapatkan pahala. Dan investasi ini, kalau anak yang dibimbing tadi nantinya menjadi orang soleh dan mendoakan orang tuanya, maka doa anak soleh ini akan mengirim terus, ya, pahalanya, ya, meskipun waktu kita di dunia sudah habis, artinya sudah meninggal. Kita mata ibnu Adam ing qata'a amalu illa min salatin. Salah satunya adalah waladun soleh yad'olah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, inilah milestone yang kita mesti persiapkan dengan baik, ya. Sehingga keluarga itu tidak berjalan autopilot, ya, terserah masing-masing, tetapi memang harus ada kepemimpinan di mana anak-anak itu nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh. Anak soleh ini yang penting antara lain adalah, ya, ini tugas kita adalah ayyuhsina adabahu. Tugas para orang tua adalah ayyuhsina adabahu. Nah, adab ini adab
terhadap diri sendiri, ya, adab terhadap orang lain, ya, adab terhadap tempat, alat, makhluk lain. Ya. Ini semuanya sudah ditata, sudah diatur di dalam ajaran Islam, sehingga ya kita sebenarnya tinggal bagaimana memimpinkan ya, pelaksanaannya. Tapi tentu bagi orang tua ini perlu memahami konsep adab ini secara komprehensif, sehingga ketika dia memimpin keluarganya untuk beradab Islami, dia sudah tahu, ya, sudah tahu konsep adab ini dengan baik. Nah, proses tahsinul adab, kita tahu adab tadi harus menjadi bagian dari kebiasaan. Ya. Akhlak bagian dari kebiasaan. Dan kebiasaan ini adalah amal terbaik. Jadi kalau suatu amal soleh itu menjadi kebiasaan, menjadi habit, maka amal tadi akan menjadi amal yang terbaik. Ya. Ini hadis dari Ibnu Majah, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iklafu minal amali ma tutiqun, fa inna khairal amali atwamu wa inqal." Laksanakan, ini sabda oleh kalian amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang paling mudawamah. Mudawamah itu amalan yang menjadi kebiasaan, meskipun sedikit. Ya, jadi amalan yang hanya dilakukan sesekali itu kalah baik dibandingkan amalan yang dilakukan berulang-ulang menjadi mudawamah. Meskipun sekali itu langsung banyak, ya, itu nilainya ya, kalah dibandingkan yang menjadi kebiasaan meskipun sedikit. Jadi yang namanya kebiasaan itu kita melakukannya tidak menggunakan pertimbangan pikiran lagi. Ya, jadi langsung automatically. Nah, prosesnya itu diawali dengan berpikir. Berpikir ini melibatkan di situ niat untuk melakukan suatu amalan. Jadi ketika kita berpikir untuk melakukan suatu amalan, misalnya ya, amalan yang kita lakukan, ya, kita berpikir setiap makan kita menggunakan tangan kanan, ya. Setiap makan kita menggunakan tangan kanan. Ya, kita berpikir. Nah, pikiran itu akan direkam oleh otak kita. Jadi otak kita itu sudah membentuk semacam file ya, tentang pikiran makan selalu dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Ini otak sudah akan membuat file tersendiri. Ya. Nah, sudah ada ya filenya di otak kita. Nah, selanjutnya apa yang kita pikirkan makan selalu dengan tangan kanan itu ya, kita laksanakan, kita aktualisasikan. Kalau kita makan selalu tangan kanan, kalau kita minum mengambilnya selalu tangan kanan, ya ini kita lakukan, ya itu aktualisasinya. Nah, di situ apa namanya? Pengalaman makan dengan tangan kanan itu di-save, disimpan di dalam otak kita. Makan dengan tangan kanan. Jadi file tadi sudah berisi pengalaman makan dengan tangan kanan. Ya.
Jadi di otak kita ya filenya sudah berisi pengalaman makan, minum dengan tangan kanan. Nah, selanjutnya kesempatan yang lain makan tangan kanan. Kita ulang. Ya. Maka pengulangan ini akan menyebabkan pengalaman makan dengan tangan kanan ini disimpan ya, lama-lama ke dalam memori bawah sadar. Jadi kalau kita hanya sekali punya pengalaman yang melakukan makan kanan, itu masih dikendalikan oleh otak sadar kita. Ya. Ya. Kalau otak sadar itu effortnya perlu apa? Perlu lebih berat. Tetapi kalau kita ulang-ulang, nanti pelan-pelan pengendaliannya dari otak sadar akan digeser ke otak bawah sadar. Jadi dari otak sadar nanti pelan-pelan akan dikendalikan oleh otak bawah sadar kita. Nah, kalau kendalinya sudah berada di dalam otak bawah sadar, berarti sudah terjadi proses automatically. Kalau kita makan itu pasti dengan tangan kanan. Ya. Jadi tangan kiri kita ini sudah tidak mampu lagi untuk digunakan untuk apa? Untuk makan. Karena kita sudah membiasakan makan kanan dan kendalinya sudah bergeser dari kendali otak sadar ke kendali otak bawah sadar. Ini namanya telah menjadi kebiasaan atau habit. Ya. Konon, ya, untuk memindah kendali amal dari otak sadar, ya, dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, itu memerlukan pengulangan-pengulangan, ya. Ada yang mengatakan 45 hari, ada yang 90 hari. Ya. Nah, saya cenderung untuk mengambil yang 90 hari. Ya, jadi 3 bulan. Kita membiasakan, kita paksa diri kita untuk mengulang-ulang amalan yang baik tadi. Maka setelah 9 hari, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kita tidak perlu berpikir lagi, ketika kita makan, otomatis tangan kanan yang kita gunakan. Jadi sudah nggak pakai dipikir lagi. Ini artinya sudah terjadi proses pergeseran kendali aktivitas makan dengan tangan kanan, itu dari kendali otak sadar ke kendali otak bawah sadar. Nah, inilah proses ta'adub. Sebenarnya isinya adalah bagaimana mengulang-ulang suatu aktivitas, suatu perbuatan, sehingga ketika kita melakukan kegiatan itu sudah tidak perlu berpikir lagi, otomatis kita lakukan. Baik untuk orang tua, ya untuk yang muda, anak-anak, ini akan menjadi lebih mudah lagi kalau terpimpin oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nah proses tahsinul adab untuk anak-anak kita itu ayah ibu itu harus menjadi uswah hasanah atau role model. Jadi kalau tidak jadi role model ya agak berat, ya agak berat. Jadi ayah ibu sebagai uswah hasanah, sebagai role model tentang tahsinul adab ini. Maka orang tua sebelum punya anak itu sudah membiasakan diri beradab yang baik. Dan ini kalau fungsi keluarga berjalan dengan baik, ya, di dalam keluarga Muslim yang sebenar-benarnya, maka ketika dia menikah, dia sudah memiliki adab yang baik.
Sehingga dengan adab yang baik itu nanti proses tahsinul adab tinggal duplikasi apa yang pernah dirasakannya di keluarga orang tuanya sebelumnya. Nah, tinggal penyesuaian dengan apa? Dengan konteks zaman, mungkin ada hal yang berubah, ada sedikit-sedikit penyesuaian, tidak masalah. Tapi sudah ada pengalaman. Ya. Ini kalau keluarga kita ya sudah menjadi keluarga Muslim yang sebenar-benar. Jadi nomor satu memang ya ayah ibu itu bisa menjadi uswah hasanah ya, sebagai role model. Sehingga memimpinkannya itu lebih mudah. Ayah memimpinkan implementasinya. Bagaimana adab terhadap diri sendiri, ya, itu ayah memimpinkan implementasinya. Jadi tadi dalam kasus misalnya makan dengan tangan kanan, ya. Nah ayah mewajibkan ibu, anak-anak semuanya kalau makan pakai tangan kanan. Nah, ibulah yang menjaga dan memonitor implementasinya. Karena ibu ini paling banyak waktunya bersama dengan anak-anak. Jadi waktunya lebih longgar ya, apalagi anaknya masih balita, itu balita itu lebih banyak bersama ibunya. Sehingga ibu ini ya yang punya waktu lebih banyak untuk bisa memonitor dan menjaga supaya adab tadi diimplementasikan oleh anak-anaknya. Kemudian kalau anaknya lebih dari satu, ya, karena proses pendidikannya dari kakak anak pertama, ya, nanti ketika hadir anak yang kedua dan seterusnya, ini kakak ini juga diberikan tugas untuk membimbing adiknya. Sehingga kakak bisa menjadi mentor bagi adiknya dalam proses tahsinul adab ini. Nah, tugas ibu dan bapak terbantu dengan sang kakak ya, terhadap adik-adiknya. Dan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi kakak ya, nanti ketika dia berkeluarga. Karena sudah punya pengalaman ditugasi oleh orang tuanya, oleh bapak ibunya, untuk menjadi mentor bagi adik-adiknya, untuk bisa memiliki adab yang baik. Dan targetnya, ketika mukallaf, ya, adab tadi sudah menjadi kebiasaan. Jadi targetnya sampai mukallaf. Ya. Nanti setelah mukallaf itu urusannya sudah berbeda. Ya. Jadi proses pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua itu sampai mukallaf. Ya. Nah inilah proses yang seharusnya kita lakukan dan kita bimbingkan kepada keluarga-keluarga Muslim. Sehingga di Sabtu yang lalu, Prof. Jamaluddin menyampaikan ya, bahwa keluarga itu adalah institusi pendidikan. Ya. Institusi pendidikan utamanya terkait adab ini. Ini perlu sebaik-baiknya sehingga ya, tahsinul adab itu berlangsung dengan baik. Selama masa anak ya, sudah selesai prosesnya. Sehingga orang tua nanti ketika anak mukallaf ya, itu tinggal menuai hasilnya. Mendapati anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah ini diantara adab terhadap diri sendiri yang perlu untuk ditahsinkan kepada anak-anak. Antara lain ada beraktivitas,
setiap mengawali sesuatu aktivitas membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amalan-amalan tertentu ada tuntunan doa-doa tertentu. Nah, ini sejak anak lahir sudah dibiasakan. Kalau ada aktivitas-aktivitas baik, ini dituntun Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anak mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Meskipun anaknya belum mampu berbicara, yang mencontohkan adalah orang tuanya. Bisa bapak, ayah, atau bisa ibu. Doa-doa tertentu, ya, ini sejak anak-anak sudah dibiasakan, diperdengarkan, ya, diperdengarkan sejak dia masih bayi. Ya. Mau tidur ada doanya. Itu sudah dibiasakan. Ya. Ada makan dan minum, mengawali dengan basmalah, mengambil dan menyuap makanan dengan tangan kanan, makan minum secukupnya, tidak mencela makanan, dan menghabiskan makanan yang telah diambil. Ini ya sejak kecil ketika dia masih ASI saja. Jadi ketika mau netei ibunya itu ya Bismillah dulu. Ya. Kalau perlu diajak komunikasi. Nah, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Baru dikasih. Ya, baru dikasih. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai makan, ya menyuap ya tangan kanan itu. Ya. Kalau anak kedapatan makan dengan tangan kiri, ya secara bijak dipindahkan ke yang kanan. Ayo nak, ya, makannya dengan tangan kanan. Ya. Makan secukupnya, tidak mencela makanan. Ya, ini dibimbingkan sejak anak. Dari apa yang diambil itu dihabiskan. Ya. Nah, sejak kecil dibiasakan. Nah, sekarang ini banyak orang makan nggak habis ya. Apalagi kalau di acara-acara pesta, ya, walimah, banyak orang yang ngambilnya banyak, ya. Tapi mungkin merasa nggak cocok, kemudian ditinggalkan. Nah, ini tidak sesuai dengan adab Islam. Ya. Kalau kira-kira makanan yang suka, silahkan ambil secukupnya. Ya, silahkan ambil secukupnya. Nah, kalau kira-kira belum tahu, belum kenal rasanya, ambil sedikit, dicicip, cocok, baru ambil lebih banyak lagi. Nah, ini perlu dibiasakan kepada anak-anak kita sejak dia masih bayi. Sehingga ya dibiasakan ibunya ngambil makanan itu ya kira-kira secukupnya yang bisa dihabiskan oleh bayi. Sehingga anak-anak kita itu tahu kalau makan itu ya mesti habis. Ya. Tidak membiasakan menyisakan makanan. Karena itu merupakan tabdzir. Adab terhadap tangan. Bapak sekalian, ya, tangannya ada adabnya. Tangan kanan untuk aktivitas baik. Ya. Sehingga kalau kita ngasih sesuatu kepada anak, ya, itu sejak kecil sudah diingatkan sedemikian rupa. Ya. Kalau menerima pemberian orang tua, pemberian orang lain yang disorongkan mesti tangan kanan. Nah, sejak kecil ya itu sudah dibiasakan. Sehingga nanti ketika dia mukallaf itu sudah tidak bisa menerima dengan tangan kiri. Jadi ada hambatan mental menyorongkan tangan kiri untuk menerima sesuatu dari orang lain. Jadi mesti tangan kanan. Itu bagian dari takrim, bagian dari penghormatan kepada orang yang memberi. Proses pembiasaannya memerlukan waktu. Nah, ketika beristinja, ya, tangan kiri, ya, selalu ya. Jadi ibu mesti greteh, greteh itu selalu mengingatkan, ya, mengingatkan ketika anak
melakukan yang tidak sesuai dengan adab Islam. Ngasih sesuatu, anak misalnya menyerahkan sesuatu kepada orang tuanya dengan tangan kiri, jangan diterima. Ya. Diingatkan, nak, kalau menyerahkan sesuatu pakai tangan kanan. Ya, sehingga proses selanjutnya terjadi pembiasaan. Ya, tangan digunakan sesuai dengan ketentuannya. Ya, tangan kanan untuk yang baik-baik, ya, menyerahkan, menerima, ya, dengan tangan kanan. Yang kiri untuk istinja. Ya. Dalam berpakaian, ini dibiasakan seksil, ya, menutup aurat ketika bertemu orang lain bukan mahram. Ya. Ini banyak orang yang karena anaknya masih anak-anak dikasih pakaian yang seksi, yang mini gitu ya. Jadi meskipun anak-anak biasakan untuk apa? Untuk berpakaian yang menutup aurat ketika keluar. Meskipun anak-anak nggak apa-apa pakai pakaian yang mini, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi itu nanti akan menjadikan habit, kebiasaan ketika dia mukallaf. Nah, kalau ketika dia anak-anak tidak kita biasakan berpakaian yang menutup aurat, nanti begitu mukallaf itu berat untuk apa? Untuk membiasakan. Jadi dibiasakan sejak anak-anak, ya, begitu sudah saatnya berinteraksi keluar, ya, pakaiannya menutup aurat, bersih, rapi. Jadi ketika memakai itu mendahulukan bagian yang kanan, ya. Ketika melepas mendahulukan bagian yang kiri. Itu dibiasakan sejak kecil, sejak dia harus memakai pakaian. Bayi pun juga orang tua mesti memperhatikan ini. Ketika memakaikan itu bagian kanan dulu, ya. Pakaikan baju, ya, itu bagian kanan dulu yang dimasukkan, baru bagian yang kiri. Ketika keluar, ketika melepas dari bagian yang kiri dulu, baru bagian yang kanan. Ini dalam berpakaian. Sehingga otomatis, ya, terjadi bersin. Nah, ini pasti terjadi, anak-anak itu juga bersin itu ya. Nah, meskipun anak belum bisa bicara, kalau dia bersin, ya, ibunya yang berdoa, Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. Nah, nanti bapaknya ada di sampingnya, ya, mendengarkan itu, Yarhamukallah. Ya. Ibunya membalas lagi, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Jadi ini sudah dibimbingkan kepada anak sedini mungkin, ya, sedini mungkin. Jadi jangan menunggu anak bisa bercakap-cakap baru kita bimbingkan, tetapi begitu lahir semua aktivitas ini diwakili ibunya. Sehingga anak-anak itu kemudian memonitor, oh ini toh yang harus dilakukan ketika melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Ketika tidur, ya, berwudu sebelum tidur, mematikan lampu, memiringkan badan ke kanan saat mulai tidur, ya, membaca beberapa ayat Al-Quran, berzikir dan berdoa. Ya. Ini dibiasakan. Nah, kalau anak belum bisa wudu, nggak apa-apa tanpa wudu. Nah, tapi dibiasakan, ya, kalau anak-anak tidur, lampunya ditemaramkan. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, ibunya membaca mulai dari Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad. Ini diperdengarkan sebelum anak berangkat tidur. Syukur kalau ditambah dengan dengan ayat kursi. Ya, jadi sejak kecil sudah terbiasa. Nah, begitu anaknya sudah dipersiapkan untuk tidur, Bapak Ibu sekalian, ya,
bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Orang tuanya yang bicara, nah, itu nanti anaknya yang mendengar, nggak apa-apa sebelum dia bisa mengucapkan, yang penting dia mendengar. Ada bepergian, ya. Kalau sudah agak agak gede dikit, sudah bisa jalan, mau diajak pergi oleh ayahnya misalnya, pamit kepada yang di rumah. Ya. Ketika jalan, dituntun orang tuanya bertawakal kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Nah, kemudian adab terhadap tubuh, ya, istirahat tidur, ya, dipola supaya ya, istirahat tidurnya banyak dilakukan di malam hari. Meskipun ketika dia bayi polanya belum tertata ya, dia tidurnya kadang-kadang siang hari tidur banyak, malam hari bahkan kurang tidur ya. Nah itu pelan-pelan ditata sehingga ketika mukallaf nanti pola tidurnya itu sudah pola tidur sesuai ritme biologis yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini adalah proses-proses pembiasaan ya sampai ketika mukallaf sudah demikian. Mereka juga menghargai tubuhnya dengan istirahat, dengan menjaga kebersihan, cuci tangan, berwudu, mandi, ya, menjaga bau mulut dan lain sebagainya. Ini adalah proses yang mesti ditanamkan oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses ta'adub ya, ini adalah proses yang memerlukan waktu dan kontinuitas kita ya, supaya itu nanti menjadi amalan-amalan yang otomatis ya, yang otomatis tidak perlu dipikir-pikir lagi. Mudah-mudahan ya, kita bisa mensosialisasikan utamanya ke keluarga-keluarga muda yang masih punya anak-anak yang belum mukallaf. Kalau tugas saya sudah selesai meskipun tidak optimal karena anak saya sudah mukallaf semua. Sudah bertanggung jawab masing-masing. Nah, untuk anak-anak atau angkatan muda yang masih punya anak-anak yang belum mukallaf, ini perlu diseriusi supaya investasi kita menjadi lebih bermakna. Demikian Bapak Ibu sekalian, Mas Evan, ya mudah-mudahan bisa ditambahi oleh bapak-bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.